Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Jumpa lagi dalam program Pastor Talk dari Zion Church of Christ. Saya berdoa lewat program ini, kita semua diberkati luar biasa dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul, Salahkah saya kalau mau hidup enak? Saya bagi menjadi 2 sesi. Hari ini kita akan belajar berkat atau ikatan dan bagaimana cara membedakannya. Pertama-tama saya ada pertanyaan untuk saudara. Salahkah kalau saya mau hidup enak? Jawabannya sederhana saudara. Gak salah. Kita manusia memang punya kebutuhan, punya batas dan punya rasa ingin nyaman. Tuhan sendiri menempatkan manusia pertama di taman yang baik, yang artinya Tuhan tidak anti dengan kenyamanan. Tetapi batasan tipis ya saudara antara menikmati kenyamanan dengan menjadikannya berhala. Sering sekali garis itu kita lewati tanpa sadar. Yuk kita bahas satu persatu hari ini, perbagian. Bagian pertama, kenyamanan itu wajar, tetapi hati kita yang suka salah. Jadi keinginan hidup enak itu bukan masalah. Masalah itu muncul ketika kenyamanan itu menjadi syarat untuk taat. Ketika kenyamanan itu menjadi alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Atau ketika kenyamanan itu menjadi tempat kita menggantungkan rasa aman. Bagian yang kedua, ketika kenyamanan mulai mengambil posisi Tuhan. Saudara, kapan kenyamanan berubah dari berkat menjadi berhala? Yang pertama, ketika kita lebih takut kehilangan kenyamanan daripada kehilangan hadirat Tuhan. Yang kedua, ketika kita hanya mau taat kalau tidak mengganggu rutinitas atau kenyamanan kita. Yang ketiga, ketika doa kita berubah dari terjadilah menurut kehendakmu menjadi terjadilah kehendakmu asal tidak mengganggu kenyamanan saya. Ini semua tanda kecil kalau hati kita mulai condong ke tempat yang salah. Hati kita mulai bergerak ke tempat yang salah. Bagian yang ketiga, saya berikan ilustrasi kursi yang empuk, kursi yang nyaman. Coba saudara bayangkan, saudara duduk di kursi yang sangat empuk. Awalnya berasa sangat nyaman, sampai lama-lama kita malas berdiri. Kadang seperti itu ya, udah nyaman, malas berdiri, sampai akhirnya malah badan kita jadi kaku karena kita malas bergerak. Jadi kenyamanan itu menyenangkan, tapi kalau berlebihan, kenyamanan bisa membuat kita malas bergerak atau kita tidak bergerak dan akhirnya kita tidak bertumbuh. Nah, rohani pun seperti itu. Terlalu nyaman membuat kita mudah puas diri, membuat kita jadi santai dalam hal-hal rohani, atau bahkan menunda langkah-langkah iman yang seharusnya sudah kita lakukan. Bagian yang keempat, Tuhan Yesus bicara tentang menyangkal diri. Dalam Lukas 9 ayat 23, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tuhan Yesus tidak sedang berkata kita harus hidup menderita. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus memperingatkan jangan izinkan apapun termasuk kenyamanan menghalangi langkahmu bersama Tuhan Yesus. Menyangkal diri bukan tentang menyiksa diri, tetapi bagaimana kita menolak, memberi ruang, memberi celah bagi hal-hal yang bisa menggeser Tuhan dari pusat hidup kita. Bagian yang kelima,
ketika Tuhan menggeser kenyamanan kita. Kadang Tuhan mengizinkan situasi yang sepertinya mengusik atau mengganggu kenyamanan hidup kita. Bukan untuk membuat kita stres, tapi untuk menegur hati kita. Jadi jangan sampai kita lebih mencintai kenyamanan kita daripada Tuhan. Karena kalau kita terlalu nyaman, kita jadi suka malas bergerak. Dan kalau kita malas bergerak, kita tidak akan melihat hal-hal besar yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Saudara terkasih, keinginan hidup enak itu gak salah. Yang salah adalah ketika keinginan itu menjadi keinginan yang utama. Padahal tujuan utama kita adalah Tuhan Yesus. Jadi hari ini, ayo saudara, kita lihat hati kita dengan jujur. Apakah saya sedang menikmati kenyamanan, atau kenyamanan sedang mengikat saya? Nah, yang tahu saudara masing-masing. Saudara bisa renungkan, pikirkan, dan selalu ingat, pusat kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Di sesi berikutnya, kita akan membahas rahasia hidup cukup. Bagaimana menikmati berkat tanpa terikat, bagaimana tetap hidup damai di musim yang sulit ataupun di musim yang baik. Dan kita akan belajar bagaimana Paulus menemukan rahasia hidup stabil meskipun hidupnya tidak pernah stabil. Kita akan belajar bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.